Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, penggemar keris dan pusaka serta tosan aji dan budaya dari Jombang. Kali ini saya berbeda bro, saya ditemani oleh ini namanya Jihan ini. Jihan ini kuda kesayangannya Mas siapa mas namanya mas? Mas Andi. Mas Andi. Dan ini tadi agak malu-malu kudanya. Saya naik susahnya setengah mati bro. Dan jangan lupa saksikan terus channel saya ini sampai selesai, jangan di skip. Lihat nanti ada keseruan saya dan juga ada penggemar saya yang subscribe saya juga. Silakan nanti tonton sampai habis channel saya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya dan share ke teman-teman Anda semua. Oke? Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng hanyulari jagat sakisine ing jejaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, penggemar keris dan tosan aji serta barang antik dan budaya. Kali ini saya lain dari yang lain bos. Dan hari ini saya ditemani oleh salah seorang cewek subscriber saya juga, dan beliaunya kepingin mendalami juga masalah keris pusaka juga. Ini saya lagi ada di Pujon, tepatnya ini di depannya ringin kembar. Ini ada ringinnya bos, 2 bos kembar. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat subscriber saya semua, yang dari Solo, yang dari Jogja, yang dari Riau, yang dari Medan, dari Jakarta, dari Tulungagung, dari Kediri, bahkan juga yang ada di luar negeri, dari Jepang, dari Malaysia, dan juga dari Korea. Saya ucapkan terima kasih semua buat dukungannya dan supportnya kepada saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya serta nyalakan tombol loncengnya. Yang belum nyalakan silakan nyalakan. Karena apa? Tombol lonceng itu gratis bos. Agar apa? Agar Anda tahu mengenai budaya, mengenai pusaka, juga mengenai barang antik. Dan kali ini saya didampingi juga dengan cewek yang sangat manis di sini. Mbak siapa mbak namanya? Meta. Oh Mbak Meta namanya. Ini aslinya mana mbak? Asli Pujon mas. Asli Pujon ya. Ini gimana kok bisa tertarik sama benda pusaka atau tertarik dengan keris pusaka? Ya awalnya kan saya lihat dari YouTube. Terus? YouTube-nya masnya. Terus saya juga punya. Dulunya dapat dari kakek moyang saya ya. Oh gitu. Tapi hilang sendiri, saya nggak tahu di mana itu. Oh hilang sendiri itu gimana maksudnya? Tahu hilang. Hilang ada yang ngambil apa pusakanya hilang? Mungkin nggak tahu saya, pokoknya hilang sudah. Berapa biji mbak waktu itu mbak? 1 cuman. 1 ya. Oh. Iya. Terus ketertarikan sampean mengenai apa? Kok bisa tertarik dengan pusaka itu gimana? Ingin tahu pusaka itu fungsinya apa, untuk apa, dan bisa buat apa. Oh gitu. Oke guys, Mbak Meta ini kepingin tahu pusaka itu buat apa, terus fungsinya seperti apa, dan mungkin proses pembuatan juga kepingin tahu mbak? Ya, pingin tahu. Oh ya. Jadi begini Mbak Meta, saya akan bercerita sedikit ya, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Jadi pusaka ini pembuatannya tidak gampang. Dia melalui proses pembakaran yang luar biasa. Ya.
dia dibakar di radius api yang sangat tinggi, yang sangat panas sekali. Dan itu nanti ditempa. Selain kualitas besinya itu harus bagus, juga kualitas seni tempanya juga harus bagus. Itu ditempa berkali-kali, dilipat berkali-kali sampai ribuan kali lipat. Gitu ya. Ya, sampai menjadi sebuah keris. Dan tidak gampang, Mbak. Di dalam seorang empu membuat pusaka itu harus tirakat, harus puasa, harus melek, dan biasanya harus mengetahui nama calon si pemilik keris ini sendiri dan juga weton biasanya. Dan calon pemilik sendiri biasanya harus tahu dia tujuannya membuat pusaka itu buat apa. Jadi kalau ingin mempunyai susah ya Mas ya? Kalau sekarang sudah tidak susah seperti dulu. Gitu. Maksudnya sekarang kan pusaka sudah menjamur. Pusaka itu sudah bahkan puluhan ribu sekarang. Oh, banyak sekali ya? Banyak, sudah yang diciptakan oleh empu-empu kita di masa-masa yang lampau itu banyak sekali, peninggalannya sudah banyak. Dan era sekarang itu masih ada juga penerusnya empu-empu itu yang menciptakan namanya keris Kamardikan. Ya, Kamardikan itu juga, banyak jenisnya. Jenisnya itu ada ribuan, Mbak. Ya. Itu kalau di katalog itu nggak cukup. Gitu ya. Ada, Mbak, katalog mengenai tentang keris pusaka itu ada banyak. Kalau saya pingin mempunyai keris itu gimana Mas? Ya bisa, nanti sampean kepingin keris itu untuk apa dulu, Ya. dan tujuan Anda apa hanya ingin mengoleksi atau memang kepingin uri-uri budaya, kan banyak. Gitu ya Mas. Dan jangan salah Mbak Meta, ini keris ini sekarang sudah diakui oleh UNESCO. Oh. Salah satunya milik bangsa Indonesia, ya keris pusaka ini. Pusaka ya. Dan kita sebagai generasi penerus, terutama jenengan, saya anggap masih generasi milenial. Umurnya berapa Mbak Meta? Masih Berapa? 28 tahun. Oh, masih 28, guys. Masih jauh di bawah saya. Saya sudah kepala 4 ke atas. Tapi kelihatan masih kepala 3 ya. Iya, awet muda Mas. Awet muda tuh seneng, Mbak. Gak apa-apa, ini sama bercanda ya. Iya. Biar kita tidak tegang. Karena apa? Kita barusan ketemu ini. Kemarin kalau nggak salah kita chat di HP ya. Iya. Ya, ini Mbak Meta ini mudah-mudahan bisa jadi budayawan juga, nanti menguri-uri tentang pusaka juga. Dan ini saya bawa 2 bilah pusaka, Mbak. Ini tapi tidak saya maharkan. Ini Karena apa? namanya apa Mas? Ini nanti saya buka satu persatu ya. Iya. Ini 2 ini tidak saya maharkan karena ini kesayangan saya, ageman. Ageman itu maksudnya itu dimiliki pribadi, tidak untuk orang lain. Gitu ya. Sikap, Mbak. Oh, Tahu sikap? Maksudnya itu tak buat sikap pribadi saya. Iya. Dan sebenarnya ini tidak saya publikasikan. 2 Peninggalan pusaka. apa gimana Mas? Enggak, dulu dapatnya itu dari memahari juga. Oh, gitu. Dari seseorang. Memang saya kebenaran saya suka dengan dapurnya. Dapurnya itu namanya, Mbak. Nama keris itu sendiri. Oh. Terus pamornya juga bagus, saya suka. Dan eranya, era sepuh. Era itu tahun pembuatan. Iya. Tapi estimasi, Mbak, tidak bisa tepat. Iya. Era pembuatan itu tidak bisa tepat. Tahun ini nggak bisa. Semua hanya estimasi. Itu. Mau lihat? Mau dong. Ya, oke, saya buka dulu satu. Ya. Ini warangkanya Branga, Mbak, ini namanya. Branga. Ya, Branga Solo. Ini kayunya kayu Termbalu. Asal-usulnya dari Solo gitu Mas? Bukan, kalau warangkanya seperti ini namanya Branga. Branga Solo. Jadi ini ciri-ciri warangka dari Solo. Gitu. Warangka Keraton Solo. Dan pasti dedernya seperti ini, Mbak. Ini Soloan. Ini kayunya kayu Termbalu. Dedernya kayu Termbalu, ininya kayu Termbalu, dan pendoknya ini Blewa. Ini. Saya buka ya. Ya. Nah, ini namanya dapurnya. Dapur itu nama keseluruhan kerisnya, Mbak. Jadi kalau orang sampean namanya Meta. Ya. Kalau ini namanya brojol. Brojol. Brojol itu artinya tanpa menggunakan apa-apa, ya keris saja lurus gitu.
Nanti lain dengan wujud yang ini, Mbak. Gitu ya. Ya, ini keris luk, ini keris lurus. Nggak ada ukir-ukirannya gitu, Mas, maksudnya. Ukir-ukiran seperti apa maksudnya? Kayak di sebelahnya gini. Oh, ada nanti kalau yang ini. Kalau yang ini lurus. Dan yang di tengah ini namanya pamor, Mbak. Yang di tengah ini. Ini pamor. Pamornya itu namanya woskuta atau beras tumpah. Dan filosofi sendiri dari beras tumpah itu untuk kerejekian. Mungkin dulu empunya itu kepinginnya siapapun pemegang pusaka ini rezekinya akan tidak pernah habis. Itu ya, Mas, ya? Ya, akan tumpah terus. Ya ada, Mbak, doa seorang empu itu jelek nggak ada. Dia pasti menanamkan sebuah kebaikan dalam sebuah keris. Tidak ada keris itu yang mengandung unsur kejelekan. Tidak ada sebenarnya. Dan ini sendiri, ini eranya ikut Tuban. Ya. Dan kerisnya ini saya sukanya apa? Tidak begitu besar. Dia ukurannya standar ini kalau nggak salah 31 kalau nggak 32 cm, Mbak. Dengan pamor yang cukup bagus. Ini loh, yang seperti gambar ini, Mbak. Ya. Tahu ya? Ini. Kayak ukir-ukiran ya, gitu ya, Mas, ya? Kayak Asli, gitu kayak ya? lukisan ya? Iya, lukisan kayak asli. Lukisan. Ini yang bulatan-bulatan kecil ini namanya beras tumpah. Dan di sini juga ada pamor Rojo Gundolo, Mbak. Pamor Rojo Gundolo. Rojo Gundolo itu pamor yang tidak disengaja. Tapi tahu-tahu muncul ini. Ini kan seperti orang menyusui yang di tengah ini. Iya. Seperti ibu yang menyusui. Ini pamor Rojo Gundolo dan ini sangat langka. Tidak semua orang punya pamor Rojo Gundolo. Dan orang yang menyusui itu, air susu ibu itu kan sifatnya untuk semua. Tidak lihat bayi itu umur setengah tahun atau baru lahir, pasti dia suka dengan air susu ibu. Ya. Dan itu juga untuk kerejekian, Mbak. Itu lambang kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, seorang ibu. Dan makanya keris ini tuanya mengandung tua-tua kerejekian. Dan kenapa kok keris ini tidak saya jual atau tidak saya maharkan? Kenapa, Mas? Ini ada sebabnya, Mbak. Ini pengalaman saya pribadi mengenai keris pusaka dan mengenai spiritual atau mistis. Karena apa? Pada waktu itu saya pernah mengalami keterpurukan. Begitu saya terpuruk, saya bingung. Dan di saat bingung itu saya bermunajat lah. Saya ambil keris ini kisah nyata, bukan omongan saya. Dan saya akhirnya berdoa di situ. Tetap saya memakai media keris ini. Yeah. Tapi tetap doa saya kepada Tuhan, bukan kepada keris ini. Cuma saya pingin energi dari keris ini keluar. Karena apa? Karena semua keris itu pasti mengandung energi dan mengandung tua. Itu nyata ya, Mas? Ya? Nyata. Dan saya minta kepada Tuhan melalui media keris ini, saya pengen dalam beberapa hari itu saya dapat uang yang lumayan banyak. Dari mana ya? Dari tidak disangka-sangka. Bisa diberi orang atau gimana pun, banyaklah kisahnya. Dan ternyata benar. Setelah saya munajat sekitar 2 jam dengan keris ini, 1, 2, 3 hari itu saya langsung dapat uang. Kenyataan ya, Mas? Kenyataan nyata real. Dan itu tidak 1, 2 kali saya buktikan sendiri. Sudah sering kali, makanya keris ini tidak pernah saya jual. Ini sudah cukup lumayan, Mbak. Ini sudah ditawar 25. Mahal ya, Mas ya? Mahal kan ya? Ya. Menurut saya mahal kan? Mahal. Tapi untuk kolektor tidak mahal, Mbak, harga segitu. Ya. Sudah ditawar 25 juta dan saya tidak ingin menjualnya atau memaharinya. Dan keris ini jarang saya publikasikan. Dan khusus hari ini saya di Pujon, ini tepatnya di Ringin Kembar, saya publikasikan keris ini, brojol dengan pamor woskuta dan dengan tangguh Tuban. Tapi mohon maaf para subscriber dan orang-orang yang telah mensupport saya, ini tidak bisa saya maharkan. Terutama yang pernah memahari keris saya yang dari Jepang, dari Korea atau dari Malaysia, mohon maaf, keris ini tidak saya maharkan. Tolong jangan diuper-uper lagi. Sudah cukup. Saya cuma hanya bercerita aja di waktu ini. Dan ini saya juga bawa pusaka saya yang kedua. Apa, Mas?
Kalau yang ini namanya sabu inten, Mbak Desi. Sabu inten. Mbak siapa? Mbak Mita ya? Ya. Ini sabu inten, ini lain. Ini kerisnya tidak lurus, tapi lo. Mau lihat isinya? Asal usulnya dari mana? Ini asal usulnya saya juga mahari dari orang. Mahal juga. Saya mahari dari orang karena apa? Waktu itu orangnya itu butuh uang, Mbak, gitu. Butuh uang dan saya juga kasihan dengan orangnya dan saya suka dengan pusakanya. Tapi dulu pusakanya nggak gini. Maksudnya itu masih karatan, masih kena korosi. Iya. Teyeng, Mbak, kalau bahasa Jawanya. Tak lihat dulu ya. Iya. Nah, ini masih saya bungkus plastik. Tapi ini bisa dicopot. Karena kemarin habis tak rituali. Nah, ini luk 11. Kenapa kok dinamakan luk 11? Bentuknya beda dari yang tadi ya. Tadi Beda ya. Ini ada ya, ini belok-belok. Ya, belok-beloknya itu namanya luk. Luk itu ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ya, Mas ya. Luk 11 namanya sabu inten. Sabu itu buat apa, Mas, itu, Mas? Ini biasanya untuk kewibawaan. Ini ageman-ageman khususnya adipati atau senopati. Kelasnya bupati, kelasnya gubernur. Dan ini juga pernah ditawar oleh bupati, Mbak. Kenapa nggak dikasih, Mas? Jangan. bukan masalahnya maharnya sudah lumayan tinggi atau apa? Gimana ndak? Karena saya sendiri sangat sayang dengan keris ini. Saya masih sayang gitu loh. Soalnya Belum pas. Udah menyatu ya, Mas ya? Iya. Tapi ada keris-keris saya yang lainnya yang juga saya maharkan ada. Banyak. Banyak ya? Banyak di rumah koleksi saya masih sekitar 150-an keris. Kalau saya pingin mempunyai juga bisa. Monggo. Monggo nanti sampean apa? Main-main aja ke rumah ke Jombang. Nanti bisa saya hibahi juga bisa. Hibah itu tak kasih tok, Mbak. Oh, waduh. Nak daunnya dikasih. Kalau sampean mau, tapi itu buat ageman khusus. Khusus buat Ya, buat diri saya ya, sendiri. buat cewek. Sebenarnya gini, Mbak. Keris itu tidak gampang. Keris itu biarpun Anda punya uang miliar-miliaran. Ya. Iya. Walaupun Anda tidak punya uang, tapi kadang-kadang yang tidak punya uang malah punya pusaka yang lebih bagus dari yang uangnya banyak. Kenapa? Karena keris itu memilih tuannya. Iya. Bukan tuannya yang memilih keris, salah. Gitu. Iya. Ini saya juga ada. Kemarin keris saya udah ditawar sekitar 150 juta. Tapi juga tidak saya maharkan. Karena apa? Saya dapatnya itu tanpa memahari. Saya dikasih tok sama orang. Gitu ya, Mas. Iya, ada. Kerisnya saya bawa. Kalau buat cewek gitu? Mas, Kalau buat cewek itu ada. Keris cewek itu ada keris sendiri, Mbak. Iya, kayak gini kan buat pengayoman ya? Buat apa? Iya, buat kewibawaan, Ya, buat keselamatan ya. Iya. Kalau buat cewek, Mas? Kalau buat cewek ada namanya condrik biasanya. Keris lurus, Mbak. Oh, gitu. Biasanya untuk pengasih. Sampean kepinginnya untuk apa dulu? Sampean untuk kerejekian atau untuk pengasihan atau untuk apa? Ya, buat kerejekian yang pasti, Mas. Buat kerejekian. Ada, Mbak. Buat kekayaan juga ada keris itu. Ya, Tapi harus bekerja, ya. Jangan terus punya keris pingin kaya. Kalau ada seperti itu saya yang kaya duluan, Mbak. Saya tetap juga harus kerja. Harus punya keris dan nggak sembarangan orang ya, Mas ya? Iya, nggak sembarangan orang yang pegang. Dan memang ada, Mbak, keris-keris yang mengandung unsur untuk kekayaan itu ada. Dan itu tidak omong belaka, bukan mitos atau cerita yang gini-gini, enggak ada. Tapi ya enggak 1001 keris. Ada tapi. Gitu ya. Dan ini pamornya juga pendaringan kebak, Mbak. Ini pendaringan kebak itu pendaringan itu tempat beras. Kebak itu artinya penuh. Jadi filosofinya juga untuk kerejekian. Dan empunya kepinginnya siapapun pemegang keris ini bisa ada wibawanya, juga bisa untuk kerejekian. Jadi keris-keris seperti ini dulunya juga merupakan ageman salah satu tumenggung, bupati atau adipati. Itu ya, Mas. Iya, ini luk 11. Tapi maaf, ini juga belum bisa saya maharkan. Karena apa? Saya masih sayang. Dan ini eranya Madura Koso, Mbak.
Madura Koso. Ya, kenapa kok Madura Koso? Karena keris-keris Madura itu pamor itu coraknya nih Mbak, yang di tengah. Ini khas sekali dan sangat jelas. Ya enggak? Warnanya jelas kan? Iya, bagus Mas. Bagus ya, ya warnanya. Dan pembesiannya itu seperti besi Mojopahit. Ya, ini kan hitam kan, ada hitamnya kan. Dan besi-besi ini Madura Koso itu pasti seperti Mojopahit karena apa? Empu Koso sendiri itu dari Mojopahit. Ini lebih kelihatan gitu. Lebih kelihatan, lebih bagus ya. Iya. Contohnya ini loh 11. Mau tanya apa lagi, Mbak Mita? Ya, jadi kalau buat karakter untuk saya ini yang cocok buat saya keris yang gimana Mas? Gini, sekarang saya mau tanya ya, Mbak Mita sendiri, Meta sendiri ini sekarang pekerjaannya apa? Saya punya butik, saya Ya, juga juga online pakaian ya Mbak ya? Baju. Oh, ya. Dan saya Terus? ingin untuk berkembang, maksudnya untuk usaha saya itu biar berkembang, biar maju, maksudnya biar punya cabang di mana-mana gitu. Wah, mantap ini guys. Ini gini, sampean sekarang udah menikah belum? Saya sendiri pribadi single parent. Oh, single parent. Ya kalau begitu sampean harus punya pusaka yang untuk kerejekian aja Mbak, dan untuk dagang juga. Nanti ada. Namanya apa Mas? Sombro. Sombro. Ya, empu sombro. Buat keris buatannya empu sombro. Itu salah satu empu cewek. Dan itu biasanya para cewek-cewek yang kepingin sukses itu pasti tak kasih keris itu. Ada saya punya di rumah. Nanti tak hibahkan buat Mbak Meta, nggak apa-apa. Kalau jenengan mau. Ya, tapi harus main ke rumah saya. Kalau main ke Jombang ya? Iya, kalau dikirim di paket jangan. Gitu ya, ya kan nggak ada nggak ada silaturahimnya. Oh iya betul. Lah betul. kita kan gini kan menambah teman juga ya, menambah saudara. Jadi saya kalau mengenai keris pusaka itu Mbak, mahal apa murah itu saya tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kita itu dengan pusaka kita bersaudara. Ya. Dengan pusaka kita bisa memiliki banyak saudara. Bukan teman loh Mbak, lain loh ya. Ya. Kalau teman itu kadang-kadang kita senang, teman banyak yang ikut senang. Apalagi kita punya uang banyak. Sudah banyak teman kita yang ikut senang. Oh ikut semua bilang kita temannya gini. Ya. Tapi kalau saudara lain. Jadi saudara itu saya ya gimana? Punya keris yang tadi apa Sombro. Nyi Sombro ya. Nyi Sombro itu tadi ya. Bisa untuk aura, untuk kelarisan saya juga bisa Mas. Bisa, sangat bisa sekali. Karena keris-keris Nyi Sombro itu sendiri dibuat oleh empu perempuan sebenarnya. Dan biasanya khususnya itu ada pengasihan, ada kerejekian juga di situ, dan biasanya dibuat dagang. Lah kalau Mbak Mita sendiri untuk dagang ya sangat bagus, sangat cocok. Pinginnya saya cuman pingin berkembang dan ya. Punya cabang di sana di sini. Gitu. Wah mantap, saya dukung, jos. Dan ini kemarin Mbak baru saja berapa bulan ya? 1 bulan paling. Keris saya juga diambil oleh salah satu orang Jogja, daerah Jogjaan. Diambil. Ya, Mas, Loh lumayan. Loh pemahar saya ada yang dari Korea. Ini bukan omong kosong loh, saya bukan tipu-tipu atau gini-gini, abal-abal enggak. Ada. Pembeli saya yang dari luar negeri juga ada. Bukan kok saya sombong, enggak. Yang penting itu kita semua bersaudara. Dan kemarin juga yang dari Jogja itu kepingin jadi caleg, kepingin ikut nyalek. Dan alhamdulillah kemarin saya juga kepinginnya diundang ke rumahnya beliau, tapi nanti pas deket-deket hari hanya aja diundang. Ya mungkin saya juga dimintai tolong untuk gimana caranya dia bisa menjadi seorang caleg. Kepinginnya seperti itu beliaunya. Dan kemarin alhamdulillah juga saya kasih pusaka yang cukup lumayan juga, cukup bagus, dan itu sangat langka. Kemarin diambil di rumah. Ya, kurang lebih 1 bulanan kemarin lah, Mbak Meta. Kapan Mbak Meta mau main ke rumah saya? Monggo, nanti dijadwalkan. Nanti insya Allah saya kasih IBAN, pusaka juga, nggak apa-apa. Main aja. Walaupun saya punya istri saya nggak gini-gini. Tahu dia masalah saya bekerja dan tidak bekerja dia tahu. Ya. Karena apa? Karena istri itu juga
gini Mbak, istri itu juga mengandung unsur rezeki sebenarnya. Kalau kita cowok dan cewek itu juga ada hoki-hokian. Kalau orang Cina ngomongnya hoki, tapi kalau orang Jawa ngomongnya rezeki. Kalau pas, makanya kalau adatnya Jawa itu ada hitungan. Di situ ada hitungan banyak Mbak, hitungan Jawa. Kalau orang yang mau menikah, jangan sampai, kalau pesannya bapak saya, jangan sampai ketemu yang hari kelahirannya wetonya pas dengan kita 20, 24 sama 25. Kalaupun itu ketemu 20, 24, 25, kalau nekat monggo. Kalau bisa jangan nekat. Tapi semua itu ada serononya. Serono itu orang Jawa bilang itu sarananya. Agar apa? Karena 20, 24, 25 itu ada balaknya. Nggak tahu jenengan kemarin ketemu berapa kan saya juga nggak tahu. Itu percaya nggak percaya Mbak? Iya. Dan kakak saya sendiri, kakak saya yang atas saya itu ketemu 25. Percaya nggak percaya, ibu saya tidak mengizinkan dia menikah. Kalau kamu mau menikah ya silakan, tapi menikah ngelundung semprong. Maksudnya itu tanpa siapa-siapa, ya dia nikah sendiri. Karena apa? 25 itu kalau ketemu, kalau menurut hitungan orang Jawa, kalau sukses-sukses, kalau hancur-hancur. Gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kakak saya ya masih meger-meger. Ya masih lumayan, ekonominya juga masih lumayan. Ya, berarti Gitu. pusakanya Mas banyak sekali ya Mas ya? Ini masih ada ya sekitar 150-an Mbak. Tapi ya yang sudah termahar juga banyak Mbak, juga. ribuan. Insya Allah kalau 1000 aja ada yang sudah termahar. 1000. Karena saya bermain pusaka ini kurang lebihnya 10 tahunan lebih. Soalnya apa? Saya dari kecil itu sudah suka sekali dengan pusaka. Dari kecil. Saya SD itu sudah seneng dengan pusaka. Asal muasalnya bisa Gimana? punya pusaka sebanyak itu gimana Mas? Asal muasalnya itu gini Mbak, ceritanya itu panjang ini masuk ini. Jadi saya dulu itu memang senang dengan pusaka Mbak, dan banyak tetangga-tetangga saya yang di Surabaya, kan saya asli orang Surabaya, cuma kebetulan beristri orang Jombang. Dan di Surabaya itu dulu banyak orang yang sakit Mbak. Jombang ya Mas ya? Bukan, di Surabaya. Surabaya ya. Jadi orang kalau sakit, itu orang Jawa itu kepercayaannya banyak yang tidak kuat pegang keris. Iya. Ada yang karena tidak diramut kerisnya atau dipelihara kerisnya, sehingga katanya itu ngefek ke badannya. Tapi kan itu kan ya masing-masing pribadi. Masalah gitu, karena apa? Orang sakit itu banyak faktor, banyak hal. Iya. Jadi mereka tidak kuat katanya. Dan saya dari kecil itu memang suka dengan keris, dan alhamdulillah almarhum bapak itu semenjak saya SD itu saya sudah ditinggal bapak saya. Dan bapak saya itu dulunya tidak senang sekali dengan pusaka. Tapi tidak senang karena apa? Ya karena itu tadi, orang itu banyak yang terlalu mengagung-agungkan pusaka. Ya. Mendewa-dewakan pusaka, padahal tidak begitu. Dan ini pengetahuan juga. Kalau saya pusaka ini Mbak, pusaka itu bukan karena kodamnya. Tapi di sini pusaka kenapa kok bisa ampuh? Karena si empunya dulunya itu tirakatnya tinggi. Jadi kalau empu sekarang dengan empu dulu lain Mbak. Gitu ya? Empu dulu nggak makan 40 hari kuat. Coba orang sekarang. Nggak usah 40 hari, 1 hari ayo sak jam 2 jam wetenge luwe apa meneh aku ngene iki Mbak. Itu seperti itu. Dan kenapa kok sampai energinya bisa tinggi? Yaitu tadi karena dia memang benar-benar suka tirakat. Suka hal-hal yang baik, kebaikan. Kalau orang sekarang kan banyak kebaikannya sedikit, kejelekannya yang banyak. Kebalikannya dari orang-orang yang dulu. Dan membuat pusaka sendiri ini tidak gampang gitu loh. Prosesnya banyak. Dan dulu saya juga sering dikasih orang Mbak, sering sekali. Dapat dari orang langsung Mas? Dapat dari orang langsung. Dan saya itu pernah punya cerita aneh dulu. Jadi ini nyata ceritanya. Jadi saya dikasih tahu teman, itu orang Telkom, alhamdulillah orangnya sekarang udah meninggal, namanya Pak Agus Rahmat. Dia itu cerita, Mas sampean
senang dengan keris pusaka. Oh iya senang saya Pak Agus. Ini ada keris Mas. Kerisnya itu katanya Mas, saya belum tahu sendiri. Oh bukan Pak Agus itu yang punya. Saya dikasih tahu namanya Mas Giharto, itu orang Telkom juga. Ini anu bro, katanya orang sana itu kalau dicuci itu keluar darahnya 1 bak. Mosok keris kok dicuci kok keluar darah, saya kan nggak percaya. Terus saya gini, saya suka tantangan orangnya. Saya semakin diceritain yang aneh-aneh, kalau saya tidak tahu sendiri, saya nggak percaya. Iya, betul itu Mas. Akhirnya saya samperin, saya datengin. Keris ini sudah dikasihkan orang siapapun, nggak ada yang berani. Bahkan yang mencuci sendiri dikasih keris ini tidak berani. Akhirnya apa, dari sana, mana sih Pak kerisnya? Kok ampumen? Ya. Bahasa Jawanya seperti itu. Kok sangar? Wong wujudnya cuma keris saja. Saya bukannya sombong, bukannya enggak. Tapi saya kepingin tahu. Akhirnya saya dikasih wujudnya. Ini loh Mas kerisnya. Wujudnya semar kuncung segini. Semar kuncung. Tapi tanpa warangka, dia hanya besi. Walah Pak, keris gini aja kok bisa sampai ngedap-ngedapi meden-meden. Lu beneran ini Mas, katanya Pak Agus itu yang punya. Ya. Ini tak kasihkan yang nyuci aja nggak mau Mas. Kenapa Pak? Katanya ini keris itu tua banget. Tapi memang ada keanehan dari keris itu. Akhirnya gini aja Pak Agus, sampean ikhlas lah keris ini saya ambil. Monggo Mas, sampean ambil, sampean ramut, sampean rawat dengan baik. Oke, saya bawa pulang. Waktu itu keris saya masih sekitar 20 bijian. Akhirnya ada seorang kolektor yang juga kolekdol, yang pemahar juga Mbak. Oh, gitu. Ke rumah cari keris. Saya kasih 20 keris itu tadi beserta keris yang saya dapat itu tadi, semar itu tadi. Anehnya, yang semar ini dia nggak mau beneran. Itu asli ya Mas? Asli, Itu ya? nyata. Aku kalau ini jangan Mas, ini terlalu tua kerisnya. Loh, kok terlalu tua? Ini pentok Mas maksudnya. Jangan dimahari, jangan dibeli. Ya. Kalau yang 19 biji ini nggak apa-apa sampean beli. Enggak Mas, kasihkan orang lain aja. Saya nggak kuat nanti pegang itu loh. Aneh, saya juga baru kenal. Akhirnya nggak jadi dibeli, ya dibeli yang 19. Dadil. Besok lagi ada orang lagi cari keris ke saya. Akhirnya saya kasih keris semar itu tadi, juga nggak mau lagi. Sampai 3 kali. Terus akhirnya gimana Mas? Akhirnya kan saya aneh, loh kok nggak mau semua. Padahal ini kerisnya ya bahannya sepuh beneran. Padahal ya keris semar itu versinya banyak Mbak. Untuk sebenarnya. apa aja itu Mas? Kalau semar sendiri aslinya untuk pengasihan. Untuk dagang juga. Akhirnya sampai saya dijumpai sama bos saya ke rumah gitu. Bos saya datang ke rumah, Mas nggak punya keris yang buat dagang atau buat kerejekian, buat kontraktoran gitu Mas, kasihkan saya. Wah tepak kayak gitu. Dah ini sampean pegang, sampean rawat. Karena apa, ini tak kasih 3 orang, tak kasih itu nggak ada yang mau. Akhirnya alhamdulillah dirawat. Orangnya kaya. Langsung kaya. Auto kaya dalam 3 bulan paling. Kontraktornya itu nggak ada berhentinya. Oke Mbak Mita, nanti kapan-kapan bisa main ke rumah. Ya. Kalau memang Mbak Mita pingin punya pusaka tadi, ya, monggo jenengan ke rumah saya, nanti saya hibahi. Dan kayaknya ini sudah sore juga. Ini saya juga masih ada acara lain. Oke guys, sampai di sini dulu. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda semua agar tahu tentang budaya, tentang pusaka, dan juga barang antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.